Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kembali lagi berjumpa dengan Ustadz Fahri di sini. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan menonton video pembelajaran selanjutnya. Ya, sebelum kita menonton video, sebaiknya kita sebagaimana kita umat Islam ya mengawalinya dengan selalu bersyukur kepada Allah dengan cara berdoa. Ya, kita berdoa sesuai dengan ajaran agama Islam yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berdoa sebelum menonton video ini ya, supaya pembelajaran kita nantinya lancar dan bermanfaat. Terima kasih. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar kembali, yaitu pada pertemuan berikutnya tema 2 subtema 3. Kali ini kita akan belajar tentang cara memelihara kesehatan organ pernapasan pada manusia. Mohon disimak baik-baik ya. Nah, setelah disimak nanti pada video ini coba untuk sama-sama bisa kita kerjakan latihan. Baik, selamat menyaksikan. Baiklah anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, apa yang tampak pada gambar berikut? Ya, benar sekali, tampak berkabut ya. Nah, kira-kira apa penyebab kabut yang terjadi pada gambar tersebut? Ya, tentunya pasti ini adalah karena asap. Nah, apakah kalian tahu kenapa daerah tersebut berasap? Baiklah anak-anak, salah satu penyebab asap adalah karena kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan sangat berdampak pada kesehatan kita. Maka dari itu kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernapasan. Namun, seringkali faktor lingkungan sangat besar memengaruhi kesehatan kita, seperti yang terjadi pada tahun 2015. Bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Nah, bacaan berikut menyajikan bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia. Nah, coba kita baca ya bacaan berikut yang ada di buku di halaman 92 dan 93. 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan, indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah tersiap dan mengotori sistem pernapasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun, pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Nah, baik anak-anak, sekarang kita lihat ya, apa saja kira-kira bahaya kabut asap bagi kesehatan kita. Berikut ini beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan pada manusia. Yang pertama adalah kabut asap
dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. 3. Kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. Yang keempat, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Yang kelima, kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Yang keenam, kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Ketujuh, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Yang kedelapan, kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. 9. Kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Baiklah, selain kita sudah mengetahui tentang bahayanya kabut asap, kita juga harus mengetahui bagaimana cara kita melindungi diri dari kabut asap. Nah, baik, mari kita simak penjelasan berikut ini. Cara kita melindungi diri dari kabut asap yang pertama adalah hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel yang halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Yang keempat, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lain. Yang kelima, segera lakukan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok, dan istirahat yang cukup. Yang keenam, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Yang ketujuh, tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Kedelapan, yang terakhir, buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Baiklah anak-anak, dari bacaan yang sudah kita pelajari tadi, nah kita bisa membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Ya, mungkin kemudian tulislah jawaban dari pertanyaan tersebut, tuliskan dalam bentuk tabel seperti contoh yang sudah pernah kita kerjakan pada pembelajaran sebelumnya. Nah, ini mari kita kerjakan sama-sama ya, agar lebih paham. Kali ini Ustadz akan memberikan beberapa buah contoh ya, karena ini sudah pernah kita buat di pembelajaran sebelumnya, maka tidak perlu banyak contoh, nanti kalian akan kerjakan sendiri. Baiklah, untuk yang pertama itu pertanyaannya adalah apa
apa penyebab kabut asap? Nah, jawabannya adalah penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Baiklah, untuk pertanyaan nomor 2 yaitu apa saja, ini yang mengenai dengan apa saja zat-zat berbahaya yang terkandung dalam kabut asap? Nah, jawabannya adalah zat-zat berbahaya yang terkandung dalam kabut asap pada bacaan adalah ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Nah, itu dia. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu kata tanya menggunakan siapa. Itu pertanyaannya adalah siapa saja yang terganggu kesehatannya akibat dari kabut asap? Nah, ini kalau menggunakan kata siapa ya. Jawabannya adalah yang kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun sakit. Nah, itu yang terdapat pada bacaan. Nah, sekarang kita menggunakan kata tanya di mana. Nah, pertanyaannya begini kira-kira. Di mana bencana kabut asap terjadi? Nah, boleh seperti itu ya. Nah, jawabannya kita harus menyesuaikan dengan yang ada di bacaan. Jawabannya misalnya kalau tadi pertanyaannya adalah di mana bencana kabut asap terjadi, maka jawabannya adalah bencana kabut asap terjadi di sebahagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita menggunakan kata tanya bagaimana. Nah, misalnya seperti ini. Pertanyaannya, bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Nah, ini banyak nih jawabannya kalau di buku ya, kalau di bacaan. Yang pertama adalah 1. Selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Yang kedua, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung. Yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering. Yang keempat, segera lakukan perilaku hidup bersih, sehat atau PHBS. 5. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. 6. Buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Nah, begitu ya jawaban yang menggunakan kata tanya bagaimana. Nah, yang terakhir kita gunakan kata tanya mengapa. Nah, bagaimana pertanyaannya? Begini. Mengapa asap kebakaran hutan dan lahan tidak baik bagi kesehatan? Nah, jawabannya adalah karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah memberikan atau akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, seperti itu ya. Baiklah, di pembelajaran selanjutnya, di pembelajaran 2 yaitu coba perhatikan di halaman 97. Kali ini kita melihat ada sebuah gambar. Nah, ini namanya gambar ilustrasi ya. Gambar ilustrasi. Nah, gambar di atas adalah cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Todi dan Semut. Nah, inti cerita Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan kue coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Sehingga suatu ketika Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Nah, apa yang terjadi? Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka tidak menggigit tangan dan muka Todi hingga
mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Nah, anak-anak, mungkin ini juga jadi jadi pembelajaran buat kita ya, ketika habis makan ataupun melakukan aktivitas, jangan lupa untuk membersihkan diri, baik cuci tangan, cuci mulut, dan cuci kaki ya, agar kita terhindar dari kotoran. Nah, sekarang diskusikan jawaban-jawaban pertanyaan berikut bersama teman atau kelompokmu atau di rumah ya. Coba kita diskusikan bersama-sama. Kira-kira dari gambar tadi ada pertanyaan di sini. Yang pertama, apakah gambar tersebut mendukung cerita? Yang kedua, jika jawabanmu ya, apa alasanmu? Dan jika jawabanmu tidak, apa pula alasanmu? Nah, berdasarkan jawaban di atas, dapat kita simpulkan adalah seperti ini. Apakah gambar tersebut mendukung cerita? Ya, gambar tersebut mendukung cerita Todi dan semut. Jika ya, apa alasannya? Jika tidak, apa pula alasannya? Nah, jawabannya, gambar tersebut mendukung cerita Todi dan semut karena gambar tersebut mampu menggambarkan kisah yang diceritakan pada cerita Todi dan semut. Tokoh pada gambar tertidur setelah makan tanpa membersihkan sisa-sisa makanan. Pada gambar tersebut juga terlihat pasukan semut yang tertarik dengan sisa-sisa makanan yang berceceran. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan belajar karya gambar cerita. Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Perhatikan contoh gambar berikut. Pada gambar pertama, Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Pada gambar kedua, Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Pada gambar ketiga, Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Gambar nomor 4, Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkan, Kak, kasihan ikannya kedinginan." Ikan memang hidup di air, Bobby. Jadi anak-anak, ikan itu memang hidup di air. Dari itu tempatkanlah sesuatu pada tempatnya. Kamu telah melihat contoh karya gambar cerita. Apa ciri-ciri karya gambar cerita? Nah, mari kita lihat bersama-sama. Kali ini Ustadz akan memberikan 2 contoh saja ya. Untuk contoh-contoh selanjutnya kamu harus bekerja sendiri atau mencari sendiri biar lebih rajin. Ciri-ciri gambar bercerita adalah: pertama, memuat gambar-gambar lebih banyak daripada teks cerita. Yang kedua, gambar-gambar yang ada menceritakan urutan peristiwa. Sekarang ayo kita menulis. Tentukan satu tema yang kamu pilih untuk membuat gambar cerita. Kamu dapat mengingat-ingat pengalamanmu yang paling berkesan, atau kamu dapat mengambil beberapa contoh tema berikut yang ada pada buku. Yang pertama, 1. Lingkunganku hijau, udaraku bersih. Yang kedua, aku menjaga udaraku bersih. Yang ketiga, aku merawat kesehatan pernapasan. Kamu bisa membuatnya sendiri masing-masing di rumah. Baiklah anak-anak,
Menjaga kebersihan merupakan salah satu cara mencegah penyakit. Selain menjaga kebersihan, masih ada banyak cara mencegah penyakit. Pada pembelajaran 1, kamu telah mengetahui bahwa salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap adalah dengan memakai masker. Memakai masker perlu dilakukan karena kabut asap dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau dengan kata lain ISPA. Memakai masker memang merupakan salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap dan merawat organ pernapasan. Selain memakai masker, apalagi yang dapat kita lakukan untuk merawat organ pernapasan? Nah, berikut ini adalah cara memelihara organ pernapasan. Nah, yang pertama atau satu, menjaga kesehatan organ pernapasan. A. Makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. B. Berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. C. Istirahat cukup. Dan D. Posisi tidur benar atau tidak miring ke kanan dan jangan terlungkup. Nah, itu yang satu ya. Nomor 2, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Caranya A. Tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. B. Menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. C. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. D. Menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. 3. Merawat organ pernapasan. A. Membersihkan rongga hidung secara teratur. Bulu halus dan rambut hidung berfungsi menyaring kotoran. B. Memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Nah, yang keempat sekarang, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Caranya A. Membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. B. Menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup napas. C. Membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Serta D. Mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan tinggi. Baik, itulah dia. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan masuk ke pembelajaran 3 subtema 3. Pembelajaran ini kita akan membahas sedikit mengenai tentang sampah. Masalah sampah menjadi masalah yang umum dihadapi masyarakat di kota atau daerah manapun. Berita berikut menyajikan upaya seorang pemimpin daerah untuk mengatasi sampah. Nah, baiklah, sekarang kita baca teks berita yang ada di halaman 103. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Agar masyarakat sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Lurah Babakan Pasar, Rokib Al-Hudri menyatakan GPS ini merupakan program pemerintah kota atau Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah, karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat.
Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua jelasnya. Rocky berharap ke depannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan, sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit, pungkasnya. Dari bacaan tadi, mari sama-sama kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Nah, coba dari soal pertama ya. Soal pertama adalah di mana lokasi daerah pada berita tersebut? Jawabannya Kelurahan Babakan Pasar, Kota Bogor. Soal yang kedua adalah apa masalah yang dihadapi? Jawabannya masalah kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah. Selanjutnya nomor 3, bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? Jawabannya, pemerintah Kota Bogor meluncurkan gerakan pungut sampah. Pertanyaan yang keempat, mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Jawabannya, karena masalah sampah bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang. Dan selanjutnya yang terakhir, apa keuntungannya jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Ya, jawabannya, jika masalah sampah dapat teratasi, lingkungan indah dipandang dan warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit. Tahukah kalian, sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan? Tahukah kamu, ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali? Ya, betul. Kita bisa menyebutnya pemulung. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Berikut ini beberapa gambar benda hasil daur ulang. Itulah kita baru saja melihat benda-benda hasil karya dari olahan sampah. Mudah-mudahan dengan motivasi dari gambar tadi, kalian juga dapat membuat hasil olahan sampah. Jadi sampah jangan dibuang sembarangan. Jadi nantinya di halaman 106 dan 107 kalian dapat berdiskusi masing-masing sambil membaca sebuah bacaan yang ada di halaman 106 dan 107, yaitu mengenai menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran 4 subtema 3. Coba sekarang kalian perhatikan gambar di atas. Menurutmu, apa jenis usaha yang ditunjukkan gambar tersebut? Ya, ini adalah usaha penjualan bibit tanaman. Meskipun terlihat sederhana, bayangkan jasa penjualan tanaman tersebut. Dia menyediakan bibit-bibit aneka tanaman yang akan tumbuh menghijaukan dan memperindah lingkungan. Daun-daun hijau tanaman-tanaman itu akan menyediakan banyak oksigen buat kita. Dengan oksigen yang selalu tersedia, maka kesehatan kita akan terjaga. Sekarang kamu tahu kan betapa besar jasa penjual bibit tanaman tersebut. Menjadi seorang penjual bibit tanaman merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memenuhi kebutuhan hidup.
Kamu telah memahami kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lainnya. Meskipun berbeda, setiap kegiatan usaha ekonomi harus kita hargai. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi antara lain sebagai berikut. 1. Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. 2. Menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Dan yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Baiklah, kamu telah mengetahui cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Amati kegiatan usaha ekonomi di sekitar tempat tinggalmu. Bagaimana sikap pelaku usaha ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya? Apakah terjalin sikap saling menghargai satu sama lain? Diskusikan bersama teman-teman sekelasmu, atau diskusikan dengan orang tuamu atau dengan abang dan kakakmu di rumah. Baik, dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, setiap orang harus melakukan dengan penuh tanggung jawab. Penerapan tanggung jawab sangat penting bagi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan warga masyarakat. Selain itu, dengan penerapan tanggung jawab dapat terjalin kerukunan dan persaudaraan antar warga masyarakat. Penerapan tanggung jawab juga dapat menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenangan dalam masyarakat. Bagaimana jika tidak ada penerapan tanggung jawab di masyarakat? Tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat akan menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam hubungan antar warga masyarakat. Kekacauan terjadi di mana-mana, tidak adanya kerukunan antar warga masyarakat. Selain itu, tanpa adanya tanggung jawab tidak akan tercipta ketertiban, ketenangan, dan keamanan dalam masyarakat. Oleh karena itu, biasakanlah bersikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, kali ini kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran 5 subtema 3, kelas 5. Pada pembelajaran kedua, kamu telah mempelajari cara merawat organ pernapasan. Kamu juga telah membuat poster tentang cara merawat organ pernapasan. Poster yang bagus akan menarik orang untuk membaca informasi yang tertulis pada poster itu. Kamu dapat menambahkan gambar-gambar yang menarik dan sesuai tema poster. Kamu juga dapat mewarnai dengan warna-warna yang cerah. Orang yang membaca akan terkesan dan berpengaruh untuk melaksanakan ajakanmu merawat organ pernapasan. Pada pembelajaran 2, kamu telah melihat pengalamanmu yang paling menarik sebagai tema untuk membuat gambar cerita. Nah, sekarang saatnya kamu membuat gambar cerita. Nah, sebelum kamu membuat gambar cerita, berikut langkah-langkah membuat gambar cerita. Berikut langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama adalah yang ke-1, persiapan bahan dan alat. Sebelum menyiapkan bahan dan alat, sebaiknya kamu tentukan dahulu jenis teknik yang kamu gunakan, teknik basah atau teknik kering. Setelah itu, persiapkan alat dan bahannya sesuai teknik yang digunakan. Yang kedua, pembuatan sketsa. Setelah menentukan tema, langkah-langkah selanjutnya adalah membuat sketsa. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari satu agar kita dapat memilih yang terbaik. Dan yang terakhir, yang ketiga, penyempurnaan gambar. Dari beberapa sketsa yang dibuat dapat dipilih satu sketsa yang menurutmu paling baik. Kemudian
sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambah garis atau coretan yang dirasa perlu agar gambar tampak lebih hidup. Jika sudah mantap, warnai gambarmu dengan baik. Baiklah, untuk kali ini kita akan coba masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran 6, masih dari subtema 3 kelas 5. Baiklah, pada pembelajaran kelima kamu telah membuat sketsa gambar cerita sesuai tema yang telah kamu pilih. Sekarang saatnya kamu mewarnai gambarmu. Ada dua macam teknik pewarnaan, yaitu pewarnaan basah dan pewarnaan kering. Teknik pewarnaan basah ialah pewarnaan menggunakan media yang memerlukan pengencer, misalnya tinta, cat air, atau cat minyak. Sebaliknya, teknik pewarnaan kering ialah pewarnaan menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer, misalnya pensil warna, krayon, atau oil pastel. Nah, kalian sekarang sudah tahu kan? Dan sudah dapat membedakan mana pewarna yang kering dan basah. Sekarang coba kalian perhatikan gambar-gambar di atas. Gambar-gambar di atas ataupun di sebelah kiri merupakan gambar sketsa yang telah disempurnakan. Gambar-gambar sebelah kanan merupakan gambar-gambar yang telah diwarnai. Pada halaman berikut, kamu akan melihat gambar yang diwarnai telah disusun menjadi cerita dengan ditambah teks cerita. Baiklah, mari sama-sama kita coba bacakan ceritanya. Akibat tidak bekerja sama. 1. Jaka dan Rudy diberi gambar harus diwarnai bersama. Gambar nomor 2. Jaka mulai mewarnai gambar namun Rudy masih saja bermain. Gambar nomor 3. Teman-teman lain selesai mewarnai. Selesai Bu Guru. Gambar nomor 4. Rudy meminta maaf kepada Jaka. Maafkan aku Jaka, gara-gara aku terus bermain gambar, kita belum selesai diwarnai. Ya Rudy, ayo kita selesaikan. Dalam cerita bergambar di atas terdapat contoh sikap bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Sikap bertanggung jawab memang harus dilatih sejak kecil supaya menjadi kebiasaan hingga kita dewasa nanti. Alhamdulillah, bagaimana video pembelajaran tadi? Ya, semoga bermanfaat buat anak-anak sekalian ya. Insya Allah nantinya setelah kalian menonton video, ya, Ustadz akan memberikan beberapa buah pertanyaan, ya, baik itu nanti pertanyaan secara online juga ataupun secara kita buat dengan Google Drive ya. Pokoknya intinya disimak baik-baik video yang tadi barusan kita nonton, ya. Insya Allah dengan menyimak video tadi bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.